Hai semuanya. Selamat datang di preview dari aplikasi skripsi saya. Saya Rafif Robani Aidat dari UGM yang sedang mengerjakan skripsi. Ya, jadi aplikasi ini namanya Public Pintar. Nah, aplikasi Public Pintar ini adalah aplikasi yang dirancang untuk dipakai oleh komunitas-komunitas kecil untuk membantu komunikasi antar warga, untuk memperkuat hubungan, dan juga untuk membantu administrasi warga-warga. Jadi ini aplikasinya itu semacam public platform, public communication platform ya antar warga. Nah, jadi pertama mari kita coba masuk sebagai admin. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah homepage-nya atau bisa dibilang juga news page, karena di sini adalah tempat di mana berita-berita akan ditayangkan yang bisa dilihat oleh user dan juga admin. Tapi admin ada beberapa fungsi yang tidak dimiliki user. Contohnya bisa add news. Coba kita tambahin. Misalkan kita bilang banjir di Jakarta. Misalkan tanggal 18/04/2020 kontennya. Misalkan kita bilang banjir di Jakarta di Jalan Mangga. Misalkan seperti ini contohnya. Misalnya kita mencet save, tulisan save successful. Dan kita back, bisa kelihatan di sini beritanya sudah bisa dilihat oleh kita semua. Ya, jadi ini bentuknya juga merupakan sebuah recycler view, artinya adalah kita bisa di drag terus ke bawah misalkan ada banyak berita. Di sini ada profil page di mana kalian bisa menaruh dokumen-dokumen penting untuk di save dan bekerja sebagai semacam smart wallet ya. Tapi coba kita dulu log out dulu dari admin. Dan kita kembali ke page paling awal. Coba kita masuk sebagai user. Nah, kalau user dia bakal masuk harus memakai email dan password. Misalkan seperti ini. Berarti sekarang emailnya Rafif dan ini juga bekerja sebagai username. Ini mencet login, kita masuk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagai user saya tidak bisa mengakses add news, jadi tidak bisa menambahkan add news. Jadi news ini benar-benar dikontrol sama admin doang. Tapi coba kita masuk ke dokumen. Di sini bisa kelihatan ID username saya, yaitu Rafif, seperti yang saya masukkan sebelumnya. Kita masuk ke dokumen. Nah, coba di sini kan tidak ada dokumen, jadi tulisannya not yet found. Coba kita tambah dokumen. Misalkan dokumennya bernama KTP, expiration date. Misalkan ya kalau KTP nggak ada, tapi ya kita contohkan saja misalkan tanggal 19/11/2025 misalkan. Nah, ini di sini fotosnya belum ada kan, karena belum ditambahkan foto. Coba kita cari foto random saja dari internet, misalkan KTP, images. Nah, misalkan Haryadi nih. Kita download. Oke, sudah selesai downloadnya. Kita kembali ke sini dan kita bisa browse. Bisa dilihat di sini langsung muncul kan KTP-nya. Mari kita buka, pencet gambarnya dan akan masuk sini. Dan ini akan kelihatan path ke KTP tersebut, fotonya. Kita mencet save, add successful. Kita back dan bisa kelihatan ke sini ada KTP-nya dan ada tanggal ini adalah tanggal expired ya. Tadi lupa dijelaskan, ini tanggal expired. Jadi bisa berguna untuk mengingatkan kepada warga-warga pertama, dan agar
kalau mereka misalkan kehilangan, mereka ada fotonya udah di save di sebagai semacam digital data gitu. Jadi bukan cuman hard copy, karena kan banyak orang tuh cuman punya hard copy ya, dan tidak punya soft copy. Jadi ini juga nge-save soft copy-nya. Jadi kalaupun hilang atau rusak gitu, masih ada backup. Oke. Kita back lagi. Sekarang kita masuk ke yang paling fitur utama dari aplikasi ini. Nama forum. Sini lagi-lagi belum ada forum, jadi tulisan no thread found. Mari kita coba tambahin forum. Forum title misalkan ada Maulid Nabi di masjid gitu. Forum date misalkan ini forum date ini adalah tanggal dimana di post forumnya ya. Misalkan sekarang tanggal 2022. So add successful, dan bisa kelihatan di sini ada username saya yang sama dengan yang tadi ada di profile ya, username-nya Rofif, ada title forumnya Maulid Nabi di masjid. Nah terus bisa nih dilihat, kita masuk sini. Nah ini adalah komen dari forum. Nah misalkan kita bilang oh ya, saya ingin ikut gitu. Misalkan ini juga tanggalnya tanggal 6 bulan 11 bulan 01 2022. Oh ya, saya ingin ikut gitu. Misalkan ingin mengekspresikan pendapat atau enggak juga kan ini save. Habis itu oh ya, saya ingin ikut tuh Rofif. Nah, tapi misalkan nggak mau ikut, nah itu juga bisa kan di sini misalkan saya sorry tidak bisa ikut. Nah di sini misalkan 06 01 2022 pencet save, ada successfully. Sini, oh ya sorry saya tidak bisa ikut. Jadi di sini tempatnya adalah di mana warga bisa saling berkomunikasi tapi secara fokus gitu. Kalau di grup kan topiknya tuh bisa mencar-mencar, dan bahkan nanti banyak berita-berita atau topik-topik yang menarik yang bisa ketutupan. Misal kalau terlalu banyak gitu kan. Jadi di sini bisa lebih terfokus. Misalkan nanti ada juga yang ada warga yang membutuhkan bantuan gitu. Misalkan kayak aduh saya sedang butuh bantuan dana atau apa gitu. Nah, di sini bisa saling dirunding gitu. Jadi membantu komunikasi kan. Ya. Ya, jadi itu adalah simpelnya dari aplikasi Public Pintar ini. Nah, ya jadi aplikasi Public Pintar ini saya berharap bisa berguna untuk memperkuat hubungan antar warga. Dan ya, terima kasih.